النبي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para bapak, ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa hadir dalam acara pengajian rutin malam Selasa yang diasuh oleh Habib Zaki, dan kali ini bertepatan kita sudah memasuki bulan Rajab, dilanjut nanti bulan Sya'ban dan Ramadan. Insyaallah Habib akan membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Mari kita buka dengan bacaan kitab Iqra'illah wal Maqasidina ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala kulli amin sholihah al-Fatihah. Ala sayyidil mursalin nabiyil alamin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa lanjutkan di dalam rutinitas kita di dalam pengajian, dan alhamdulillah juga pada malam hari ini kita masih berada di dalam satu bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab. Ikhwani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini keistimewaan berupa waktu. Entah itu berupa waktu yang ijabah doa, entah itu berupa waktu yang menjadikan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu turun, entah itu berupa waktu yang menjadikan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita ini tidak lain dan tidak bukan untuk menjadikan hamba Allah Subhanahu wa taala ini selamat dunia dan akhirat. Dan ini salah satu bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ada berupa waktu, yaitu seperti di dalam waktu tengah malam, waktu sahar, ya, ketika kita qiyamul lail atau ketika kita tahajud. Itu adalah waktu yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Orang yang memiliki hajat, orang yang meminta ampun, dan orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka disitulah waktu yang tepat. Kemudian ada lagi waktu bainal adzan wal iqamah, ya, antara azan dan iqamah. Itu adalah waktu yang ijabah doa. Ada lagi azan bainal maghrib wal isya. Itu juga waktu yang kita dianjurkan untuk beramal dengan amal yang baik, yaitu dengan tilawatul Quran wa zikrullah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu untuk bersifat mingguan, ya, seperti hari Jumat, ya, hari Jumat ini hari yang paling afdol, malam Jumat malam yang paling afdol, yaitu dikatakan Sayyidul Ayyam,
ada juga waktu yang bersifat bulanan, ya. Ya, seperti yang kita rasakan ini sekarang, ada Allah berikan di dalam 1 tahun paling afdalnya bulan, yaitu bulan Ramadan. Ada juga dalam 1 tahun ada 4 bulan yang paling mulia juga, yaitu Ashurul Hurum, yaitu 4 bulan yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, ini ada juga hari-hari yang mulia seperti hari Arafah, hari Asyura, dan lain sebagainya yang berulang di situ tahunan, dan lain sebagainya. Ini kesempatan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada hambanya. Engkau tidak mampu mendatangi waktu saat, maka ada nanti waktu berikutnya. Engkau tidak mampu mendatangkan waktu bainal hidup dan bainal maut adzanain, antara adzan dan qomat, maka engkau akan nanti datang nanti waktu yaitu bainal maghrib wal isya. Engkau tidak mampu lagi nanti akan datang malam Jumat. Malam itu Allah berikan cegatan itu untuk supaya hamba ini memanfaatkan waktu-waktu yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang juga kita berada di dalam bulan. Nah, kita besok ini masuk di 10 hari terakhir di bulan Rajab, masih tersisa waktu kita. Kita berada nanti ini sekarang tanggal 20 Rajab ya, sekarang tanggal 20 Rajab. Berarti besok kita masuk di pertengahan 10 hari terakhir di dalam bulan Rajab. Masih ada sisa untuk memanfaatkan keistimewaan yang ada pada bulan Rajab. Ketika Rasulullah SAW ketika masuk pada bulan Rajab, Rasulullah selalu dia berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Minta keberkahan di dalam bulan Rajab, minta keberkahan dalam bulan Sya'ban, dan minta supaya Allah sampaikan umurnya nanti pada bulan Ramadan. Ini kita akan menghadapi kemuliaan sampai pada bulan Ramadan. Rajab selesai, masuk Sya'ban. Sya'ban bulan mulia. Masuk Sya'ban selesai, masuk Ramadan. Ramadan bulan yang paling mulia. Jadi kita berada nanti kita akan menghadapi langkah kita ini ke depan ini semua mulia, kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kata Rasulullah SAW, Rajab Syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri. Dan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Wa Ramadan syahrul ummati. Dan Ramadan adalah bulan umatku. Kita semua tahu dikatakan kenapa Rajab Syahrullah, Syahrul Istighfar. Kenapa Ramadan itu? Kenapa Sya'ban bulannya Rasulullah SAW? Bulan yang kita untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa dikatakan itu dinisbahkan kepada Rasulullah? Karena ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi diturunkan pada bulan Sya'ban. Diturunkan pada bulan Sya'ban. Ini satu keistimewaan, kesenangan dan kebanggaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita kembali lagi ke bulan Rajab. Rajab ini mempunyai nama, bahkan Al-Imam Ibnu Hajar dia menulis dalam satu kitab At-Tabyin itu menukil nama-nama bulan Rajab itu sampai 15 nama di dalam bulan Rajab. Ada yang memberikan nama Rajab Syahrullah, bulannya Allah, sebagaimana Rasulullah menyebutkan. Ada yang menyebutkan lagi Rajab adalah Rajab itu nama lain dari Syahrul Asab. Apa asab? Asab itu artinya mengucur. Kenapa? Karena rahmat Allah kucurkan pada bulan Rajab. Ada yang mengatakan lagi Syahrul Asam. Rajab adalah bulan Al-Asam. Asam itu apa? Asam itu artinya tuli. Asam itu artinya tidak mendengar. Karena ketika masuk pada bulan Rajab sudah tidak terdengar lagi dentingan pedang. Tidak boleh lagi ada peperangan. Ketika masuk bulan Rajab harus mau tidak mau diberhentikan peperangan. Tidak boleh ada peperangan ketika masuk pada bulan Rajab. Ada lagi bulan Rajab dinamakan Syahrul Rajam. Rajam itu artinya melempari.
Kenapa dinamakan Rajab? Karena ketika lihatnya syaitan, ketika masuk pada bulan Rajab, syaitan itu dilempari terus. Jadi ketika masuk bulan Rajab, kenapa? Karena umat hamba Allah Subhanahu wa taala ketika masuk pada bulan Rajab lagi sibuk di dalam istighfar. Kalau sudah istighfar, syaitan sudah panas sudah. Syaitan maka yang dikatakan ini syahrul istighfar, bulan untuk kita memperbanyak istighfar, bulan yang mana untuk kita rujuk kembali kepada Allah dengan taubat dan lain sebagainya dari amalan-amalan soleh. Makanya para ulama, para salaf itu banyak menulis di dalam amalan-amalan bulan Rajab, amalan-amalan di dalam bulan Rajab. Di antaranya yaitu al-istighfar, membaca istighfar, ya. Membaca istighfar seperti Rabbil firli warhamni wa tub alayya, Rabbil firli warhamni wa tub alayya sebanyak berapa? 70 kali. Itu di waktu pagi dan juga di waktu sore. Ya, di waktu pagi dan juga di waktu sore. Itu amalan di dalam masalah bulan Rajab, yaitu membaca Rabbil firli warhamni wa tub alayya 70 kali. Kemudian ada lagi amalan-amalan yang lainnya, yang masih banyak di dalam amalan-amalan itu di dalam bulan Rajab, seperti membaca Sayyidul Istighfar, ya, membaca Sayyidul Istighfar. Nah, Sayyidul Istighfar ini apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa aqulu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini Sayyidul Istighfar. Mungkin kalau kita belum ada yang belum hafal, mungkin kita bisa cross check. Mungkin kalau kita punya buku-buku seperti Wiridul Latif ada itu Sayyidul Istighfar, atau kemudian kita bingung, kita cross check lewat internet aja. Kita ambil lewat internet Sayyidul Istighfar. Paling afdolnya istighfar yang dibaca, ya. Itu amalan-amalan semacam itu yang perlu kita perhatikan di dalam kita masuk pada bulan Rajab. Kemudian ada lagi amalan-amalan seperti apa? Seperti yang diamalkan mereka para salafun saleh, ya. Yang mereka dan ulama-ulama terdahulu ketika 10 hari pertama, ya, 10 hari pertama membaca Subhanal Hayyul Qayyum, ya, sebanyak berapa? 100 kali. Kemudian 10 hari terakhir kedua atau pertengahan membaca Subhanal Ahadus Somad, sebanyak berapa? 100 kali. Nah, kemudian 10 hari terakhir kita membaca Subhanar Raufur Rahim, membaca juga 100. Membaca Subhanar Raufur Rahim, Subhanallah. Ini kita baca kapan? Mulai malam ini atau mulai besok? Setiap harinya 100 kali. Kalau tadi Sayyidul Istighfar dibaca juga 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu malam. Nah, itu amalan-amalan semacam ini, yaitu bagi yang kita mampu melakukan, lakukan. Bagi yang kita mampu melakukan, lakukan. Tak mampu, ya jangan ditinggalkan semuanya. Nah, kemudian ada lagi amalan-amalan, ya. Ketika masuk pada bulan Rajab, maka dianjurkan untuk berpuasa. Berpuasa di hari apa? Di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ya, di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu kita dianjurkan. Maka yang dikatakan orang yang berpuasa pada hari itu, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ada lagi riwayat, barang siapa yang berpuasa di hari itu, di Ashuril Hurum, maksudnya lebih khusus, lebih umumnya itu di Ashuril Hurum. Maka seperti Allah catat ibadah 900 tahun. Nah, ini kesempatan-kesempatan semacam ini Allah berikan, yaitu di dalam bulan-bulan. Maka apa? Fadilah ini Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada bahaya-bahaya yang dilakukan umat dengan maksiat-maksiat. Artinya banyak perkara-perkara yang bisa mendatangkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi amalan-amalan yang sebagaimana ulama-ulama aulia-aulia Mekah ketika masuk pada bulan Rajab, mereka membaca kalimat Ya Latif sebanyak 141.000 kali. Membaca Ya Latif 141.000 kali, tapi itu dibagi dalam jangka 1 bulan. Bukan
dibaca seketika, dibaca dalam 1 bulan. 141.000 kali, bukan sedikit, itu banyak itu. Ya, dan dibaca sekaligus. Kadang orang nggak mampu membaca sekaligus. 141.000 kali itu dibagi dalam jangka sebulan. Kalau dibagi 30, maka seharinya itu dia membaca 4.700. Ya, maka mereka banyak menargetkan setiap habis sholat 5 waktu dia baca 5.000 kali. Setiap habis sholat 5.000. Jadi genapkan jadi 141.000. Artinya kalau dalam sebulan maka lebih itu. Ala kulli hal, nah ini sisa waktu 10 hari ya sudah 141.000 kali 3 dibagi 10. Berarti berapa? 14.000 atau 14.100. Nah, itu bukan hal yang apa namanya, tapi ala kulli hal kalau kita mampu lakukan ya, dibagi bersama sampai akhir bulan Rajab. Nah itu keistimewaan yang ada pada bulan Rajab yang perlu kita ketahui. Dan juga kita sering-sering banyak baca itu Allah Rajab dan Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah ini perkara-perkara yang perlu kita ketahui ketika masuk pada bulan Rajab. Itu nanti masuk lagi ada kejadian yang istimewa yang Allah menjadikan hari yang mulia, yang termulia untuk Rasul dengan nisbah kepada Rasul. Rasulullah hari yang paling mulia bagi Rasul yaitu ketika Mi'raj, ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi bagi umatnya hari yang termulia itu ya hari Jumat. Menurut sahabat berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi Rasul itu hari ketika beliau Isra Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini insya Allah jadikan manfaat buat kita dengan sisa waktu di dalam bulan Rajab, maka menjadikan kita ini semangat dengan kita mendengarkan fadilah keutamaan di dalam bulan Rajab. Kita selalu berharap untuk Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan di dalam amalan-amalan yang ada pada bulan Rajab. Ya, khususnya istighfar. Istighfar ini at-taibu kama lam ya'lam. Orang yang bertaubat itu seperti tidak punya dosa. Diberikan kesempatan diterimanya taubat, istighfar, minta ampunnya seseorang itu di dalam bulan Rajab itu arja bil. Itu harapan yang terbesar diterima, dikabulkan sama Allah SWT daripada bulan-bulan lain. Jadi ketika kita masuk pada bulan Rajab, perbanyak istighfar terus. Jadi ketika kita istighfar ini banyak amalan-amalan seperti kayak membaca tadi Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ini itu dibaca waktu pagi walaupun bukan di bulan Rajab. Ketika hari Jumat, amalan Jumat yang perlu kita perhatikan ketika imam duduk di antara dua khutbah. Nah ini khususnya pada bulan Rajab ya. Pada bulan Rajab, ketika imam di khutbah yang kedua, bukan di antara dua khutbah, tapi ketika imam di khutbah yang kedua, kita dianjurkan membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ahmadur Rasulullah sebanyak berapa? 35 kali itu baca ya di dalam khotbah ketika berada di khotbah yang kedua dibaca sebanyak 35 kali. Itu fadilahnya. Kalau kita azam kuat, niat yang kuat, itu insya Allah tidak akan orang tersebut tidak akan kosong dari dirham uang. Jadi terus bersihnya lancar, terus dilancarkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini amalan-amalan. Tapi kalau di antara duduk di antara dua khutbah, imam ketika duduk di antara dua khutbah, khatib duduk di antara dua khutbah, maka kita dianjurkan membaca Sayyidul Istighfar. Kita dianjurkan. Itu mau di Rajab maupun di bulan di luar bulan Rajab. Jadi amalan itu ketika imam Barakallahu wa lakum bi Qur'anil Karim wa nafa'ani bihi
Aku qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Nah, kita ketika imam duduk kita baca Sayyidul Istighfar. Karena itu anjuran yang luar biasa di antara dua khutbah ini, doa yang istijabah doa. Di antara dua khutbah ini duduk khatib, kita dianjurkan para ulama aulia itu menganjurkan untuk membaca Sayyidul Istighfar ketika imam duduk. Ya, itu insyaallah jadikan manfaat buat kita. Rabbana yuwaffiqna wa yuwaffiqna min jami'il khairat wal masarat wa jami'il ta'at wa man yaf'al alaina wa alaykum subhanahu wa yufaqqihna fid din wa min ta'min wa inna ila sabil wa anna la yusma ta'ala nabiy wa yadda al-salim wa yahmu alaika rabbin wa anna jami'il fil afiyah wassalamah wa qulna bi taqwa wa istiqamah wa ijtibatil jannah fil hal wal mal wa ma yasbuha wa fil lana wa liwalidina wa li awladina wal masyayikh wa li ikhwanina Bismillahirrahmanirrahim.